Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa imamana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuman waj'al tafaruqana min ba'dihi tafaruqan ma'suman. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rata-rata setiap laki-laki muslim itu balik menurut mayoritas para ulama adalah umur 15 tahun. Berarti kalau sesuai janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa umur umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rata-rata 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari itu sudah bonus. Berarti kalau ada seorang muslim dia balik umur 15 tahun, meninggal nanti usianya 60 tahun, berjumpa dengan Ramadan berapa kali? Kurang lebih 45 kali. Insyaallah. Ya. Kalau yang muslimah, yang ibu-ibu, kata para ulama rata-rata seorang perempuan itu balik lebih cepat dari laki-laki, yaitu 9 tahun. Ya, dan perempuan gampang ngecek balik atau belumnya gampang. Sudah ada apa? Darah haid. Ya, kalau laki-laki kadang-kadang agak susah membacanya. Berarti kalau ada nanti yang usianya 60 tahun, baliknya 9 tahun, berarti 51 kali berjumpa dengan bulan Ramadan. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Ramadan ini sebetulnya adalah program dari Allah. Supaya apa? Supaya nanti kita berjumpa dengan Allah itu bersih. Karena kita sudah dikafarah. Sebetulnya setiap kita ini setiap hari sholat 5 waktu itu kafarah itu. Dosa hapus lagi, dosa hapus lagi. Nah, ini takutnya kita sholat 5 hari yang digambarkan oleh Rasulullah seperti orang dia punya rumah, di depan rumahnya ada sungai, mandi 5 kali sehari. Kira-kira bersih apa enggak? Bersih. Ada yang di sini sudah mandi 5 hari ini? 5 kali? Nggak ada, rajin banget itu. Ya, kulitnya mungkin bisa mengelupas. Ya. Ini takutnya ini kita sholat, bahkan dalam hadis Abu Hurairah itu, wassalawatul khams ila salawatil khams wal jumu'ah ilal jumu'ah wa ramadan ila ramadan, ini kafaratun lima bainahunna. Jadi setiap kita sebetulnya Allah pingin tiap hari kita ini sebelum tidur bersih. Nggak bersih setiap hari Allah pingin dengan Jumatan kita ini bersih. Nggak bersih dengan Jumatan, Allah menginginkan supaya kita dengan hadirnya bulan Ramadan apa? Bersih. Tapi kita jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takut nanti kita sudah meninggal berjumpa dengan Allah, Allah tanya, kamu ini sudah dikasih umur gratis 60 tahun, sholat itu 5 kali, berarti berapa itu dalam sepekan? Jumatan itu dalam 1 tahun 53 kali. Ramadan berarti sudah 45 kali, masa masih kotor? Kamu ini mandinya pakai apa? Ini yang harus kita gambarkan setiap kali berjumpa dengan bulan Ramadan. Yang harus nambah di bulan Ramadan. Makanya ini saya mengajak kita semua baca itu ulang-ulang. Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Orang yang dia puasa berjumpa dengan Ramadan gak ngulang-ngulang ini ayat pasti bakal banyak kecolongan. Ya. Statistik menunjukkan rata-rata negara Islam yang bertambah di bulan Ramadan itu adalah biaya konsumtif. Cenderung 5 sampai 10 kali lipat daripada di luar.
Padahal lihat ayat-ayat tentang Ramadan itu semuanya berbicara. Kata para ulama, kalau kita ingin mengkaji sebuah ayat, perhatikan ujung-ujung ayatnya. Yang harus bertambah di bulan Ramadan, yang pertama Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun. Makanya jangan kaget kalau orang orientasinya di Ramadan bukan la'allakum tattaqun. Shaf itu semakin hari semakin mengalami kemajuan, ya, berkurang. Karena apa? Oh, hari pertama seru, rame. Semakin kesini hilang. Tapi kalau yang la'allakum tattaqun, ketika qiyam Ramadan ini pegel apa nggak pegel kira-kira? Pegel, tapi dia akan lebih berpikir nanti di padang mahsyar ini berdirinya lebih lama dari ini. Kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan yang pegelnya ini nggak seberapa, ini menjadi kafarah, menjadi tebusan, supaya minimal kalaupun nanti pegel nggak sepegel-pegel orang yang nggak pernah sholat. Ini sudah kita cicil apa di dunia. Makanya ini perhatikan betul-betul, ya. Kalau ada di antara kita yang Ramadan ini nggak kebeli baju baru, Bapak Ibu jangan sedih. Tapi kalau ada yang berjumpa dengan Ramadan imannya nggak bertambah, ini berarti dia tidak sedang berada di bulan Ramadan. Ketakwaannya justru bukan bertambah malah berkurang, berarti ini dia sedang menghayal berjumpa dengan bulan Ramadan. Catat ini, yang harus nambah di bulan Ramadan yang pertama adalah ketakwaan. Ayat yang kedua, ujung ayatnya, ya, la'allakum in kuntum ta'lamun. Yang harus nambah di bulan Ramadan itu adalah ilmunya, ya. Bagaimana supaya ilmu kita di bulan Ramadan ini nambah? Sering-sering baca Al-Quran. Demi Allah, kata para ulama, Al-Quran itu ada yang memang tidak akan mungkin dipahami kecuali orang-orang tertentu. Tapi kalau kita rajin membaca di bulan Ramadan, itu dengan sendirinya nanti ayat Al-Quran yang tadinya kita nggak paham, astagfirullah, ternyata maksudnya ini. Masa kita orang yang beriman tidak diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lihat itu banyak-banyak orang orientalis. Ini Bapak Ibu yang membuat indeks Al-Quran, indeks hadis ini bukan orang muslim, orang-orang orientalis. Dia hafal Al-Quran, dia baca Al-Quran, dia kaji Al-Quran, ketemu tuh, oh ternyata kalimat takwa dalam Al-Quran adanya sekian kali, hadis yang diriwayatkannya ini adanya dikit. Itu orang-orang orientalis. Masa kita yang beriman kepada Allah sering-sering baca Al-Quran tidak diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Makanya di bulan Ramadan pastikan jangan sampai ada di antara kita yang bertemu dengan Al-Quran itu malu. Banyak yang malu megang Al-Quran, ya Allah, bukan mahram, ya, sampai megangnya aja, ya Allah, ya. Ini bulan Ramadan harus betul-betul kita menambah ilmunya, ya, nambah ilmu. Kemudian yang keempat, di surat Al-Baqarah ayat 185, yang harus nambah di bulan Ramadan ini adalah la'allakum tashkurun, syukur, ya. Itu nikmat sekali tadi itu ketika kita buka, walaupun hanya air putih, ya, tambah dengan kurma, itu nikmat sekali. Ini banyak di antara saudara-saudara kita mengalami yang seperti ini bukan hanya di bulan Ramadan. Ya Allah, ya. Kalau ada di antara kita yang di kulkasnya makanan penuh, kemudian akhir pekan belanja lagi dibuang, itu secara tidak langsung adalah jatah saudara-saudara kita yang gak kebagian. Sebetulnya tidak boleh ada di muka bumi ini orang yang tidak kedapatan makan, karena sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala atur cukup semua. Tapi terjadi seperti itu karena ada orang yang dia mengambil hak orang lain, dan inilah ciri-ciri orang yang tidak bersyukur. Jangan sampai ada nanti di antara kita yang buka, ya, yang buka, ya Allah, kalau kurma apalagi itu biasanya tetangganya gak ingat sama sekali. Demi Allah, itu yang seperti itu nggak tahu puasanya seperti apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pasti orang yang pelit untuk berbagi itu pasti dia tidak bersyukur.
Karena orang bersyukur itu tahu ini harta milik Allah, diinfakkan di jalan Allah. Kita ini hanya klaim saja, tapi kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pastikan di bulan Ramadan ini yang nambah ketakwaan, yang nambah ilmu, yang nambah syukur, dan yang terakhir di ayat 186 ya, la'allahum yarsyudun, harus semakin tambah petunjuknya. Walaupun sebetulnya dalam bahasa Arab ini, dalam terjemahan bahasa Indonesia, mau hidayah, mau taufik, mau rusyd, itu semuanya petunjuk ya. Yang namanya rusydun itu, kalau ada orang tidak tahu jalan, kita pegang dia punya tangan, kita anterin persis di mana dia mau. Umpamanya mau ke Masjid As-Salam ya, dari depan. Kalau hidayah itu hanya kasih tahu belok kiri, belok kanan, nah nanti ada, itu hidayah. Kalau taufik itu dia sampai ke sini nih taufik. Tapi kalau rusydun itu orang yang memberitahu itu dia pegang tangannya sampai ke ini masjid, itu namanya rusydun, rosyada itu ya. Makanya orang di bulan Ramadan itu sebetulnya harus semakin tambah petunjuknya. Yang tadinya berjamaah masih bolong-bolong, sudah mulai tambal sedikit-sedikit ya kan. Kalau kita makan daging giginya bolong-bolong, kira-kira gimana Bapak? Gak enak. Ini sebetulnya kadang-kadang kita ini kalau nggak sholat, kalau nggak baca Quran, persis sama dengan orang makan daging tapi giginya apa? Bolong-bolong ya. Nah makanya di bulan Ramadan pastikan jangan sampai ada di antara kita yang cita-citanya Ramadan ingin segera selesai, ingin segera pakai baju baru. Sunnah itu nggak apa-apa, tapi harus lebih dari itu ya, harus lebih dari itu. Ramadan ini adalah sebagaimana tadi hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim, harus jadi kafarah, supaya kapanpun kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan bersih, suci, tidak kotor. Kalau kita bertemu dengan orang penting, bajunya bolong-bolong, bau, habis dari tempat sampah, kira-kira orang itu akan mau menemui kita apa tidak? Enggak. Makanya Allah tidak menginginkan nanti kita berjumpa dengan Allah itu dalam keadaan bau busuk, dalam keadaan tidak nyaman. Allah Subhanahu wa ta'ala bersihkan diantaranya dengan program tahunan, yaitu program di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik kita ya. Masih ada beberapa hari ya, masih ada beberapa hari, jangan lewatkan membaca Al-Quran. Syukur-syukur kalau yang sudah waktunya lenggang bisa i'tikaf. Kalau yang Masya Allah 10 hari terakhir bisa i'tikaf itu akan bisa merasakan bedanya dengan mereka yang tidak i'tikaf di bulan Ramadan. Sekali lagi sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, mudah-mudahan nanti kita keluar dari bulan Ramadan betul-betul semua dosa-dosa kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.